Polisi menemukan sebuah pisau dan golok yang diduga terkait dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi di Solo, Sukoharjo. Pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Mojo akhirnya dimenangkan oleh Wiwit Edi Wuryanto dengan 79 suara. Indonesia pun mengirimkan tim Chef the Mission atau CDM sebagai langkah pencegahan terjadinya kekurangan dalam pelaksanaan ASEAN Para Games 12 di Kamboja 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo khawatir akan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ASEAN Para Games 12 di Kamboja tahun 2023. Indonesia pun telah mengirimkan tim Chef the Mission atau CDM sebagai langkah pencegahan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan pengalaman di SEA Games Kamboja lalu menurutnya tuan rumah Kamboja ditemukan banyak ketidakadilan. Dalam hal ini pihak Kemenpora telah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kecurangan. Dito mengatakan pihaknya telah meminta tim dari Badan Hukum Kemenpora untuk tinggal di Kamboja guna melakukan pengawasan. Meskipun ada kekhawatiran tersebut, Menpora tetap yakin bahwa kontingen Indonesia akan mampu memenuhi target, mengingat potensi yang dimiliki oleh para atlet, pelatih, dan ofisial. Jadi memang setiap SEA Games kita memiliki target selalu juara umum. Dan ini tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan juga, memang pengalaman kemarin kita di SEA Games Kamboja, memang tuan rumah banyak ketidakadilan, tapi saya sudah sampaikan, itu tidak menyurutkan kemarin kontingen SEA Games tetap berjuang. Semoga di Para Games ini juga semangatnya lebih tinggi, dan saya rasa terkait dengan persiapan dan potensi jauh lebih tinggi karena harus kalian tahu bahwa penyelenggaraan Para Games saja di Kamboja ini banyak meminjam aset dan alat dari Indonesia, karena memang Indonesia merupakan negara yang sangat siap untuk pengembangan atlet-atlet para ini. Berdasarkan hasil laporan dari tim CDM, kondisi venue cukup baik dan kondisi cuaca di Kamboja tidak terlalu panas dibanding dengan pelaksanaan SEA Games beberapa waktu lalu. Sedangkan kontingen Indonesia menargetkan menjadi juara umum dalam ajang ASEAN Para Games 12 Kamboja 2023. Kemenangan akan membawa Indonesia mencatatkan sejarah, yakni hat-trick 3 berturut-turut menjadi juara. Andi Hirman selaku Chef the Mission atau CDM kontingen Indonesia APG 12 Kamboja 2023, pihaknya telah memetakan langkah-langkah pencegahan. Sejumlah orang telah diberangkatkan terlebih dahulu ke Kamboja untuk melakukan lobby-lobby dan technical meeting. Dari 12 cabang yang dipertandingkan, tim CDM akan lebih menyoroti pelaksanaan cabur atletik. Alasannya peran perangkat pertandingan dalam ajang tersebut sangatlah besar. Terkait kesiapan atlet, Andi menyebut bahwa sebanyak 268 atlet dari 12 cabur yang akan dipertandingkan telah siap secara fisik dan mental. Persiapan telah dilakukan sejak selesainya penyelenggaraan APG 12 di Solo. Para atlet setelah ajang tersebut langsung melakukan pemusatan latihan. Beberapa tim pendukung, psikolog, psikiater, mesyur, dokter, dan semacamnya itu dalam rangka menjaga kondisi fisik mental para atlet untuk senantiasa selalu siap bertanding. Ya. Juara umum kita ketika di Malaysia, kemudian di Solo, dan ini ada motivasi bagi atlet untuk hat-trick 3 kali sebagai sebuah sejarah dan legasi pembinaan olahraga. Jadi semua kita sudah siapkan. Ya. Kontingen Indonesia sendiri dijadwalkan berangkat pada Selasa dini hari. Total ada 500 orang dalam kontingen tersebut. Mereka ditargetkan untuk menjadi juara umum sekaligus mencatat sejarah kemenangan hat-trick atau 3 kali berturut-turut dalam ajang APG. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Desa Mojo, Kecamatan Celuak kini memiliki kepala desa baru, yakni Wiwit Edi Wuryanto. Wiwit unggul meraih 79 suara dalam agenda musyawarah desa dalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu. Melalui terpilihnya kepala desa baru, diharapkan dapat membawa Desa Mojo semakin maju. Inilah suasana musyawarah desa yang digelar di Balai Desa Mojo, Kecamatan Celuak Pati. Pemilihan kades antar waktu ini didalangi oleh meninggalnya kepala desa terpilih yakni Hadi Purnomo pada pemilihan kepala desa tahun 2021 lalu dengan masa jabatan yang cukup belia yakni 8 bulan. Setelah itu kepemimpinan desa digantikan dari unsur kecamatan. Dari latar belakang tersebut, para masyarakat Desa Mojo menginginkan adanya kepala desa pengganti. Maka dari itu pada Senin 29 Mei pagi tadi, terselenggara musyawarah desa untuk memilih kepala desa antar waktu. Meski demikian, musyawarah ini terlaksana tak seperti pemilihan kepala desa. Pasalnya yang memilih hak suara bukan dari seluruh warga, melainkan hanya 87 orang dari unsur RT, RW, tokoh agama, tokoh pendidikan, ketua tim penggerak PKK, ketua Karang Taruna, dan dari unsur lembaga kemasyarakatan desa. Pada musyawarah kali ini terdapat 2 warga yang mencalonkan diri sebagai kepala desa antar waktu. Keduanya adalah Siti Rovana dengan nomor urut 1, kemudian Wiwit Edi Wuryanto dengan nomor urut 2. Sementara itu Mudi Harto selaku ketua panitia mengungkapkan pihaknya telah membuka pendaftaran pada bulan April 2023 lalu dan jelang musyawarah desa ini hanya ada 2 calon yang mendaftarkan diri. Pendaftaran di bulan April ya, kita umumkan bulan April sampai dengan Mei kemarin. Jadi kita himbau ke seluruh masyarakat yang ingin mendaftar, kita persilahkan untuk mendaftar. Tapi yang daftar hanya 2 orang. Pendaftar pertama Pak Wiwit Edi Wuryanto, selanjutnya kemarin tanggal 15 Mei itu Ibu Siti Rovana. Untuk prosesnya ini apakah juga sama seperti pemilihan kades pada umumnya Pak? Atau mungkin seperti pemilu atau seperti apa? Prosesnya seperti apa? Ini untuk, karena ini sistemnya musyawarah desa, dan musyawarah desa itu kan isinya perangkat desa, RT, RW, lembaga kemasyarakatan desa, isinya itu PKK, KMD, Karang Taruna. Sementara itu dalam proses penghitungan suara dari pukul 8 pagi hingga pukul 10:22 waktu Indonesia Barat, sebanyak 87 orang yang memiliki hak suara, seluruhnya menggunakan hak suara tersebut dengan baik. Terbukti dari penghitungan suara terekap Siti Rovana mendapatkan 7 suara. Sedangkan Wiwit Edi Wuryanto mendapatkan 79 suara dan 1 suara tidak sah. Hal ini mempertegas terpilihnya Wiwit Edi Wuryanto untuk menyandang gelar baru sebagai kepala desa antar waktu di Desa Mojo. Masyarakat gotong royong dan lain-lain masih bisa berbicara banyak. Ya, mungkin setelah ini yang waktu terdekat akan melaksanakan apa Pak? Mungkin pembangunan yang terdekat. Di sektor apa Pak itu? Lalu aspal dan mungkin masih ada lagi. Ya mungkin dengan diberi amanah ini jenengan akan seperti apa Pak? Insya Allah saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu turut hadir Camat Celuak, Bakti Junior Isroni, pihaknya mengungkapkan syukur atas terpilihnya kepala desa yang baru. Pihaknya turut berharap ke depan Desa Mojo dapat lebih maju dan sejahtera dan membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Ya mungkin karena Desa Mojo ini merupakan desa perbatasan langsung dengan Jepara gitu. Minimal kita sebagai wajah Kabupaten Pati sebelah utara, kita harus tunjukkan yang terbaik minimal dari segi infrastruktur dan sebagainya. Kan ya, dari awal mungkin diawali dari tahun 2022, awal 2022 memang kekosongan kita sudah hampir 1 tahun lebih. Alhamdulillah kita sudah ada greget dari masyarakat dan alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa terpilih. Memang prosesnya panjang sekali, tapi alhamdulillah aman damai pelaksanaan PAW sampai
Pihaknya juga menambahkan dengan adanya sosok kepala desa baru ini, pada hari Rabu 31 Mei mendatang akan dilaksanakan pelantikan kepala desa di pendopo Kabupaten Pati. Dan nantinya akan dilantik langsung oleh penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sudiono mengungkapkan, masa jabatan Kepala Desa antar waktu ini nanti lumayan lama, yakni 4 tahun ke depan. Kami, karena ini tupoksi kami juga, memfasilitasi proses-proses pelaksanaan PAW dan pemilihan Kepala Desa sehingga terima kasih dan alhamdulillah proses ini sudah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada kekosongan kepala desa lagi. Insya Allah nanti segera akan dilaksanakan proses pelantikan. Hari Rabu besok insya Allah karena aspirasi dari desa mengendalikan dalam proses dimulai. Ya, ini kan mungkin rentangnya cukup lama ya Pak ya, antara kekosongan waktu jabatan dengan pemilihan antar waktu ini. Ya kurang lebih 1,5 tahun lah ya. Karena ini kayaknya pemilihan 2021 ya. Ini faktornya apa Pak? Kenapa lama? Ya kondisional di desa itu kan beda-beda. Ya. Kan memang kalau kekosongan itu kan juga bisa diisi dengan PJ. Proses PAW ini memang harus ada persiapan yang baik, yang pertama adalah dari sisi anggaran, karena dari pemerintah Kabupaten Pati ini tidak ada anggaran untuk pelaksanaan PAW ini, sehingga mandiri ini adalah sumber pendanaan dari desa sendiri, sehingga itulah mungkin saya kira kan untuk proses-proses itu ya, karena bagaimanapun kegiatan PAW ini kan tidak lepas dari penyediaan dana yang penyelenggaraan untuk bisa dilaksanakan. Pihaknya menambahkan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut hadir dengan membersamai prosesi pemilihan kepala desa antar waktu. Pihaknya berharap kepala desa antar waktu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjadi bapak dari masyarakat desa untuk mengantar desa menjadi semakin maju. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Unjuk seni dan tradisi Desa Telogorejo, Kecamatan Telogo Wungu Pati menggelar acara sedekah bumi bertajuk Bekti Mring Bumi Pertiwi. Sebanyak 22 tumpengan hasil bumi dikirap dan diperebutkan oleh warga dengan harapan mendapatkan berkah dari Sang Kuasa. Inilah antusiasme ribuan warga Desa Telogorejo, Kecamatan Telogo Wungu Pati dalam acara sedekah bumi. Para warga berbondong-bondong menyaksikan ragam unik kreasi tumpengan, kostum, dan para penggembiranya. Momentum ini dianggap sebagai tradisi yang telah berlangsung kedua kalinya. Kirap ini memboyong 22 tumpeng yang isinya beragam hasil bumi dari produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Tumpengan ini dikirap sejauh 2,5 km yang titik kumpulnya di depan Gor Desa Telogorejo. Salah satu warga Desa Telogorejo, yakni Sevi, mengungkapkan pihaknya turut mendapatkan hasil bumi dari tumpengan,
berupa pisang yang diharapkan membawa berkah. Pihaknya pun turut mengapresiasi kirap ini, lantaran seluruh elemen masyarakat dari kecil hingga dewasa tumpah ruah melestarikan tradisi ini. Dalam kirap ini juga mengarak 3 air dalam kendi suci yang bersumber dari 3 mata air penghidupan desa, yakni sumber air di bawah pohon ungu, Belik Buton, dan Belik Salak. Sumber air ini pun selama kurun waktu 1 tahun ini cukup melimpah, baik pada musim penghujan maupun kemarau. Tak hanya itu, selendang Raden Ayu Sumirah yang dikenal sebagai Dayang Tlogowungu pun turut diarak. Sebagai rasa bentuk puji syukur atas limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dituangkan dalam bentuk syukurnya seperti kirap budaya dengan menampilkan kesenian tumpeng. Nanti tumpeng itu akhirnya akan dibagikan sebagai sodakoh atau alhamdulillah 1 tahun terakhir ini, Mbak, maupun musim kemarau, musim hujan, beliknya ini sumber airnya belum pernah surut. Padahal dulu tahun kemarin itu seringlah surut, nggak ada airnya, tapi sudah 1 tahun ini full terus. Padahal di kali-kali sekitar Logorejo pada surut, tapi belik dari ketiga belik itu tadi, ketiga mata air itu tadi masih ada airnya. Pihaknya pun mengungkapkan, momentum kirap budaya kedua ini juga menampilkan kesenian Tanjidor dari Jepara dan kesenian Reog Ponorogo. Antusiasme warga pun meningkat dari tahun lalu. Besar harapannya kegiatan ini dapat menggugah seluruh elemen masyarakat desa Tlogorejo untuk melestarikan budaya sekaligus memberikan berkah bagi masyarakatnya. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Binmas Polresta Pati menggelar lomba Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkampling di Desa Bakalan, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Dalam perlombaan tersebut, suasana semakin seru lantaran para peserta lomba mempertontonkan aksi simulasi menangkap pelaku tindak kejahatan alias maling ayam. Gelasku pecah ini, kamu teleponan apa? Lomba Satkampling ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa. Dalam simulasi ini, penanggulangan tindak pertama kepada pencuri ditekankan kepada warga setempat untuk tidak main hakim sendiri apabila pencuri telah tertangkap. Selanjutnya agar segera dilaporkan ke aparat penegak hukum terdekat. Kompol Sukadi selaku Kasat Binmas Polresta Pati mengatakan dengan adanya lomba ini semoga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas. Selain menilai di Bakalan, tim penilai juga melakukan hal yang sama di kecamatan lain yang mengikuti lomba ini. Nantinya timnya akan menilai Satkampling binaan dari 5 polsek sekabupaten Pati. Dari jumlah tersebut nantinya akan dipilih 1 terbaik untuk maju di tingkat Polda Jawa Tengah. Lomba ini supaya warga masyarakat turut serta dalam rangka menciptakan situasi keamanan ketertiban lingkungan. Ini adalah bagian daripada PAM Swakarsa. Jadi PAM Swakarsa ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di lingkungan masing-masing. Ini sangat dibutuhkan peran serta warga masyarakat. Gitu. Arahan kedepannya bagaimana ini untuk selanjutnya? Arahan ke depan untuk Kampling ini supaya bisa berjalan dengan baik, maka di situ kami harapkan supaya ada keterlibatan daripada pemerintah desa maupun kabupaten untuk apa? Mendukung baik itu sarana prasarana maupun yang lainnya. Camat Tukoseti Agus Sunarko mengucapkan banyak terima kasih kepada warganya yang telah bersemangat mengikuti lomba kali ini. Pihaknya juga menyampaikan selamat datang kepada tim penilai dari Polresta Pati. Selaku camat Tukoseti ini merasa bangga dan tentunya bahagia karena salah satu desa yang ada di wilayah kami ditunjuk mewakili desa se-X Kawedanan Tayu. Sudah barang tentu hal ini menjadi motivasi dan kami berharap ini bisa menjadi yang terbaik. Itu ya, mohon doanya juga ini bisa menjadi pemenangnya
di tingkat Polresta, syukur-syukur bisa terbaik juga di tingkat Polda maupun Mabes. Yang kedua, saya berharap bahwa dengan adanya lomba Satkamling ini tidak hanya menjadi formalitas ataupun seremonial belaka. Kami ingin ini dilanjutkan dan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Harapannya adalah biar kondusivitas, keamanan, ketentraman yang ada di masyarakat Bakaran ini terwujud. Apalagi di tahun politik ini kita harus benar-benar menjaga situasi yang aman dan kondusif. Satkamling Desa Bakalan kini telah ditetapkan mewakili wilayah Tayu dalam gelaran Lomba Satkamling Polresta Pati 2023. Sementara itu seluruh pati masing-masing ex-Kawedanan diwakili oleh 1 peserta, sehingga total ada 5 peserta se-Kabupaten Pati yang turut mengikuti lomba ini. Selain Tayu, wilayah Juwana, Jakenan, Kayen, dan Pati juga menjadi wakil dari perlombaan Satkamling Polresta Pati 2023 ini. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami
di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Polisi temukan sejumlah bukti baru dalam upaya mengungkap kasus penemuan potongan tubuh manusia di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Polisi menemukan sebuah pisau dan golok yang diduga terkait dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi tersebut. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menyampaikan update terbaru kasus mutilasi yang terjadi di Sukoharjo dan Kota Solo beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, sejauh ini pihaknya telah mengidentifikasi korban mutilasi bernama Rohmadi, warga Keprabon RT 2 RW 3 Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kini polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat bukti baru dalam kasus ini. Bukti baru tersebut adalah temuan pisau atau golok yang diduga terkait dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi tersebut. Jadi hasil penyelidikan didapati, untuk hari ini didapati fakta bahwa korban memiliki kendaraan, dan kendaraan itu bebek warna hitam. Itu saja dulu. Terus kemudian cara memiliki dari korban ini dengan cara yaitu kredit. Tentunya dengan kredit pasti ada KTP. Dari dealer pasti nggak mau kalau tidak ada KTP. Dan KTP tersebut juga meminjam dari saudara S, temannya sendiri. Jadi kendaraan tersebut saat ini juga disampaikan sudah lunas setelah kita klarifikasi dari pihak dealer ataupun pendanaan. Dan yang selanjutnya saya sampaikan, ada bukti baru, yaitu ditemukan pisau atau golok. Saat ini masih kita dalami.
Saat ini temuan golok tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik sembari menunggu hasil lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui apakah ada DNA atau darah yang menempel pada barang bukti terbaru tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Kota Solo. Dalam kunjungannya, Puan Maharani ditemani dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka saat meninjau langsung UMKM yang ada di Solo Paragon Mall. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani tiba di Solo Paragon Mall pada Sabtu petang 27 Mei 2023. Dalam tinjauannya ini, Puan nampak didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan Puan Maharani di Solo Paragon Mall ini selain untuk melihat UMKM yang ada di sana, Puan juga menyebut bahwa kehadirannya kali ini untuk jalan-jalan di Mall Solo Paragon yang diajak langsung oleh Gibran Raka Buming Raka. Selain meninjau UMKM yang ada di Solo Paragon, Puan juga nampak berbelanja beberapa pakaian yang dipilihnya secara langsung di beberapa stand UMKM. Dalam hal ini, Ketua DPR RI tersebut mengapresiasi mal di Kota Solo yang memberi tempat bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya. Usai jalan-jalan meninjau stand UMKM yang ada di Solo Paragon Mall, Puan bersama Gibran Raka Buming Raka menyempatkan untuk makan bersama di warung Bestik. Jadi datang ke sini, dijemput, diajak jalan-jalan ke mall, beli es teh, kemudian diajak makan nasi goreng, habis ini mau nonton konser Dewa. Yuk nontonnya bareng-bareng. Jadi Mas Wali juga jemput saya, ikut saya juga. Nah, malam mingguan sama Mas Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Puan Maharani mengirimkan sebuah pesan kepada Gibran yang menurutnya bersifat rahasia. Selain itu, Gibran Raka Buming Raka menyebut bahwa dirinya diberikan tugas khusus dalam pemilihan umum 2024. Ya banyak lah ya. Banyak. Ya saya juga bercerita sedikit masalah pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin. Udah clear semua Pak ya. Udah clear semua. Ya itu aja. Iya. Kan kemarin dengan Pak Sekjen sudah clear, dengan DPT sudah clear. Ini ada Mbak Puan datang sendiri ke sini. Ini udah clear semua. Sementara itu, Puan Maharani mengaku bahwa sambutan dari Gibran Raka Buming Raka kepadanya nampak sangat menyenangkan. Lantaran Gibran menyambut sejak kedatangannya di Bandara Adi Sumarmo, kemudian menemaninya jalan-jalan di mal dan makan bestik bersama. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.